Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah cuci tangan semua? Sudah. Oke. Jadi sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini itu lanjut dari pembelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Struktur bumi, ya, tentang atmosfer. Nah, sekarang kita akan belajar tentang litosfer. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang karakteristik litosfer. Kemudian yang kedua dapat mendiagnosis perbedaan batuan litosfer. Dan yang ketiga diharapkan kalian dapat menjelaskan teori tektonik lempeng. Nah, pembelajaran kita hari ini tuh berbeda dengan pembelajaran kita yang kemarin. Jadi kita akan belajar sambil bermain. Namanya, medianya adalah tahukah kamu, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan singkat tentang litosfer. Ada yang tahu litosfer itu apa? Litosfer. Litosfer sama seperti kemarin, atmosfer berasal dari bahasa apa? Nah, jadi litosfer juga berasal dari berasal dari kata litos dan sfaira. Jadi litosfer ini berasal dari kata litos dan sfaira. Apa artinya litos? Batuan. Kalau sfaira artinya apa? Lapisan. Jadi kalau kita mengenal arti litosfer secara bahasa, artinya adalah lapisan batuan. Nah, kalau kita mengenal arti litosfer secara makna luas adalah seluruh lapisan padat yang ada di bumi. Itu. Jadi seluruh lapisan yang berwujud padat itu disebut litosfer. Oke. Sampai di sini paham? Nah, sekarang kita langsung lanjut ke main game ya, namanya tahukah kamu. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar-gambar ini nanti kalian tebak makna dari gambar-gambar ini, ya, dari ketiga gambar ini. Nah, setiap siswa akan diberikan kartu jawaban. Nah, kartu jawabannya ini berisi jawaban-jawaban random. Ada yang salah, ada yang benar. Nanti kalian tebak mana yang kartu jawaban ini, mana yang menjawab dari gambar-gambar ini nanti. Paham? Paham. Berikan dulu ya. Coba dibaca dulu. Itu ada beberapa ada jawaban-jawaban ya. Ada yang mirip, gitu kan? Nah, permainannya ini nanti ketika diberikan gambar, yang pertama kalian lakukan mencari jawaban di situ yang menjawab dari gambar yang ada, ya, secara individu. Jangan nyontoh ke temannya dulu. Selama 1 menit dikasih waktu untuk mencari jawabannya 1 menit. Setelah waktunya habis, baru kalian boleh berdiskusi dengan temannya mencari jawaban yang benar-benar tepat. Bisa saja kan jawaban kalian berbeda dengan temannya. Nah, kalian diskusikan yang mana yang benar gitu. Paham? Baru setelah kalian berdiskusi dengan temannya, ketika waktu habis, maju ke depan salah satu untuk menjawab. Paham ya? Paham? Oke, kita mulai langsung ya. Pada gambar yang pertama. Di sini ada gambar apa kira-kira? Ini adalah litosfer. Nah, coba kalian cari jawaban di situ yang menjelaskan angka 1, 2, sampai 8. Cari yang benar-benar tepat. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah? Waktu habis? Waktu habis ya. Coba ambil kartu jawaban kalian.
disimpan kartu jawaban yang lain. Nah, sekarang saatnya kalian diskusi dengan teman sebangku kalian ya. Selama 1 menit, tentukan jawaban mana yang benar. Oke? Waktu dimulai dari sekarang. Waktu habis ya. Sekarang saatnya menyampaikan jawaban kalian di depan. Ada yang mau sukarelawan maju ke depan? Kalau nggak ada, aku kasih spidol ini ya. Ini digilir, nanti kalau ibu bilang stop, siapa yang megang spidolnya itu maju ya. Gilir dari sini. Stop. Ayo maju. Ayo maju, jawabannya kamu Mira. Maju. Dilihat jawaban kalian juga sama apa enggak punya Mbak Lira. Satu apa Mbak Lira? Satu inti bumi, yang lain apa? Inti bumi. Yang dua apa? Inti dalam. Inti dalam. Nah, yang tiga Gerak. gerak bumi. Oke, yang keempat Inti luar. inti luar. Yang kelima. Ya betul, tepuk tangan. Oke, jadi benar ya jawabannya yang tadi sudah. Kemarin kan kita sudah tahu ya, kalau Ya. lapisan utama bumi terdiri atas 3. Apa saja? Kerak, Gerak. terus selimut, Selimut. Dan Inti bumi. Nah, ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, itu masih terdiri atas lapisan-lapisan lagi, ya kan? Kita bahas dari yang pertama, yang paling luar apa? Kerak. Gerak bumi. Jadi yang paling luar kan kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan kulit bumi paling luar dan selalu bergerak. Itulah disebabkan kerak bumi karena selalu bergerak lapisannya. Gitu. Terus kerak bumi ini terbagi atas 2. Kerak apa saja? Kerak benua dan kerak samudra. Oke, lanjut di bawah kerak bumi apa? Di bawah kerak bumi lapisan apa? Mantel atau selimut bumi. Selimut bumi itu masih terdiri atas beberapa lapisan lagi. Lapisan apa saja tadi? Litosfer, astenosfer, mesosfer. Berarti litosfer adalah lapisan terluar dari selimut bumi. Di bawah litosfer ada astenosfer. Di bawah astenosfer masih ada mesosfer. Terus di bawah selimut ada apa? Ada Inti bumi. Inti bumi. Jadi inti bumi juga terbagi atas 2. Inti apa? Inti luar. Inti dalam. Inti luar, inti dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke game pertanyaan kedua. Nah, 3 jenis batuan. Ada batuan beku, sedimen, metamorf. Carilah jawaban dari pengertian batuan metamorf. Ya, waktu dimulai dari sekarang. Sudah? Waktu habis. Sekarang ambil jawaban kalian yang menurut kalian benar. Diskusi dengan teman sebangkunya. Ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah ya? Waktu habis ya? Oke. Ada yang mau sukarelawan maju untuk menjawab jawabannya? Aduh. Apa yang dimaksud batuan metamorf ini? Batuan transformasi perubahan dari batuan sebelumnya yang menyebabkan berubah secara fisik dan kimia. Oke, sama nggak jawabannya kalian? Sama. Oke, betul. Tepuk tangan. Silakan duduk Kak Eni. Betul ya? Sudah pinter-pinter semua. Jelaskan ya di sini. Litosfer batuannya ada 3 jenis. Beku, sedimen, metamorf. Yang metamorf tadi adalah batuan transformasi perubahan dari batuan sebelumnya. yang menyebabkan perubahan secara fisik dan kimia. Itu kita bisa bisa lebih paham lagi kalau kita mengenal namanya metamorf. Meta itu artinya berubah. Morf adalah morfologi. Morfologi apa? Bentuk. Berarti kalau metamorf berubah bentuk. Gitu ya. Terus kalau batuan beku, apa yang dimaksud dengan batuan beku? Batuan ketika
dari pembekuan material atau lava atau hasil kristalisasi. Ya, benar. Jadi batuan beku adalah batuan hasil pembekuan. Namanya aja batuan beku. Berarti ada sesuatu yang beku. Apa yang beku? Magma, dan atau lava atau hasil kristalisasi mineral. Selanjutnya batuan sedimen. Batuan sedimen apa yang dimaksud batuan sedimen? Batuan yang terjadi atas sedimentasi baik secara mekanik, kimia maupun organik. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Apakah maksud dari gambar ini? Silakan kalian pikirkan, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah, waktunya habis. Ambil jawaban kalian. Sekarang waktunya diskusi kalian dengan teman sebangku kalian. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah ya? Tak maju. Ada yang mau maju? Tadi nih. Yang mau menjawab pertanyaan yang ketiga? Ditunjuk lagi ya. Mbak Dini suka ada. Yuk, pegang ya. Stop, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Ayo, Mbak Fitri maju. Apa jawabannya, Mbak Fitri? Sejunar menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau Sama nggak jawabannya? Panginyai. Sama nggak jawabannya? Sama. Oke. Jawabannya benar apa salah? Salah. Benar apa salah? Salah. Benar apa salah? Salah. Kok percaya diri? Jawabannya benar. Ini adalah peta bumi yang sekarang terbagi atas beberapa benua besar ya. Ada yang tahu benua apa saja? Benua Asia, Eropa, Afrika, Asia, Amerika. Jadi ada 5 benua besar ya. Nah, bagaimana terbentuknya 5 benua besar ini? Nah, Wegener itu menyampaikan pendapatnya melalui teori apa yang dikenal teori apa? Teori pergerakan benua. Jadi, teori pergerakan benua disampaikan oleh Wegener. Apa maksudnya? Jadi tadi yang gambar tadi itu dahulu 250 juta tahun yang lalu itu bumi tersusun atas daratan yang menyatu satu sama lain besar yang disebut dengan Pangea. Jadi daratan yang satu menyatu itu satu sama lain disebut Pangea. Kemudian 200 juta tahun yang lalu seiring berjalannya waktu Pangea itu daratan yang besar yang menyatu tiba-tiba mulai memecah, mulai terpecah, mulai memisah. Karena apa kok memisah kira-kira? Terpisah karena ada pergerakan kecil oleh kerak bumi. Tadi kan sudah dikenal kerak bumi itu selalu bergerak kan? Nah, karena ada pergerakan kerak bumi yang menyebabkan Pangea yang awalnya daratan satu yang menyatu terpecah menjadi 2 daratan besar. Yang bagian utara disebut Laurasia, yang di bagian selatan disebut Gondawa. Berjalannya waktu terus sampai sekarang daratan yang awalnya jadi Pangea menjadi 5 benua yang besar ini terpisah menjadi Amerika, benua Eropa, benua Afrika, Asia, dan Australia. Kemudian ada teori lain. Teori lain disebut sebagai teori Cycloid. Pernah mendengar? Belum. Jadi ini disampaikan oleh Harry Hess. Ya, apa maksudnya oleh Harry Hess? Jadi kerak bumi itu tersusun atas material yang panas dan memiliki masa dingin rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra dan mengakibatkan bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari kerak dan membentuk patahan. Nah, akibat patahan itu seiring berjalannya waktu mulai terpisah. Jadi terpisah hingga menjadi seperti ini. Jadi ada 2 teori. Teori apa saja? Teori pergerakan benua dan teori Cycloid. Itu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran.
Oke, jangan lupa belajar, tetap semangat ya. Semoga ilmu yang kita peroleh sekarang menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.